formulir kepada Bapak Anies Baswedan, mulai dari para intelektual hingga ke emak-emak dan ibu-ibu majelis taklim. Ya, tentunya dukungan yang begitu deras ini membuat ketar-ketir pihak lawan, dan mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Bukti nyata, ya, beberapa kasus yang coba direkayasa ditersangkakan kepada calon presiden kita. Contohnya kasus rekayasa kasus Formula E, ya. Nah, sekarang kita akan menanyakan pada yang pertama dulu, mungkin Bapak Ramadan Pohan selaku orang yang sangat dekat dengan Pak Anies. Bagaimana Bapak melihat kasus ini? Percobaan penghadangan terhadap Bapak Anies Baswedan, ya, tentang Formula E dan kasus-kasus lainnya yang coba ditersangkakan. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Isa. Formula E, dalam pengamatan kami dari media, bahwa Formula E ini adalah bagian dari upaya untuk mencari titik lemah kesalahan Anies Baswedan. Dan biasanya ini ada Bang Ali Mardhani Alisera, ya. Kalau teman dulu waktu masih sama di DPR, tapi beliau melenggang terus, ya. Mudah-mudahan terus lanjut terus. Itu biasanya kalau KPK itu bekerja kan dengan dua hal. Pertama itu adalah temuan dari BPK, ya. Di situ ada kelihatan go or no go-nya, ada penyelewengan atau tidak. Dan yang kedua adalah operasi tangkap tangan. Nah, tetapi dua hal ini tidak ada pada kasus Formula E. Tidak ada kerugian negara, ya. Apalagi niat buruk, semuanya tidak ada di situ. Tetapi itu tetap dikejar-kejar. Dan yang kedua, bahwa ada kasus yang sudah sangat jelas merugikan negara, ya, tetapi dibilang tidak ada mens reanya, tidak ada niat buruknya. Nah, jadi ini hanya bagian. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa menjadi pendukung Anies Baswedan ataupun simpatisannya, apalagi Anies Baswedannya sendiri, itu penuh dengan resiko. Gak usah jauh-jauh terhadap Anies Baswedan. Kami aja yang di media, setiap ada berita dari pemuka agama non-muslim, ya, apakah pendeta gitu ataupun pendeta Nasrani maupun Hindu, itu pasti serangan hacker terhadap kbanews.com luar biasa besar, dan kami sempat pingsan 4 kali di situ. Artinya apa ini? Artinya memang Anies Baswedan ini harus dipertahankan citranya bahwa dia itu adalah pemimpin yang intoleran, bahwa Anies Baswedan tidak boleh didukung oleh kalangan non muslim, apalagi pendeta-pendeta. Itu yang mau dipelihara gitu. Jadi itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa di dalam di KPK sendiri, coba orang seperti Pak Karyadi, Direktur Penindakan, dan kemudian juga Pak Endar mengalami hal-hal ya yang seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin, tapi kita berharap bahwa kita berharap bahwa ke depan itu jangan ada lagi lah. Di sini juga ada pakar-pakar dan ya ada Pak Saganda Nenggolan luar biasa, ya, dan kita semua banyak sekali di sini yang bisa menyaksikan secara kasat mata. Saya kira singkatnya itu dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Ramadan Pohan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali dan juga Pak Puton, dan saya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah karena kita di sini, izinkan saya berdiri ya. Pertama, di sini kita adalah para relawan, dan saat ini jumlah relawan kita cukup besar, dan kita menyadari bahwa 9 bulan dari sekarang, insya Allah kita akan mempunyai presiden baru, dan insya Allah presidennya adalah Anies Baswedan. Pengalaman-pengalaman lama kita selama 10 tahun ini, kita adalah selalu pihak yang kalah gitu ya. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini kita berhasil mewujudkan impian bersama kita untuk kembali meletakkan Indonesia ke jalurnya yang benar, on the track. Dan kita lihat bahwa nanti pada saat Pilpres 2024, jumlah TPS kita itu ada sekitar 700.
Ya, berarti kalau kita harus mempunyai relawan ini adalah satu TPS dengan 3 saksi, berarti perlu 2,1 juta relawan. Ya. Nah, kalau yang di dalam itu kan urusan saksi dalam itu biasanya kan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP nanti, yaitu kita harapkan saksi di dalam juga cukup kuat. Tidak ada gunanya kita mempunyai kandidat yang luar biasa hebat, luar biasa integritas, luar biasa perjuangan kita semua, kalau misalnya titik lemah kita itu justru berada di dalam hal saksi dan penghitungan suara. Ya, keamanan suara kita, Anda bisa bayangkan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika di satu TPS angka 300 dicopot nolnya tinggal 30, itu kalau satu TPS, kalau berlangsung begitu banyak itu bagaimana? Nah, ini adalah PR bersama kita di situ ya. Sayang kalau misalnya sumber daya manusia ataupun calon pemimpin kita ini yang bagus ini akan kalah hanya karena faktor-faktor begitu gitu. Nah, itu sangat disayang. Kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan adalah yang terbaik di antara yang kandidat yang ada, mau diukur dengan integritasnya yang sudah teruji, mau diukur dari pendidikannya, mau diukur dari pengalamannya, Anies is the best. Ya. Makanya kata Pak Surya Paloh, why not the best, katanya gitu ya kan. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Dan satu hal yang saya senang dari seorang Anies ini adalah dia bukan seorang pemimpin yang menjajakan dirinya dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatakan bahwa saya siap menjadi pemimpin. Tidak, nggak pernah. Coba perhatikan. Anies itu selalu diundang untuk hadir memimpin di situ. Dari mulai SMP OSIS, SMA OSIS, dan kemudian menjadi senat mahasiswa perguruan tinggi di UGM, dan seterusnya. Konvensi Partai Demokrat dia diundang, bukan dia menjadikan dirinya, dia diundang, diminta. Ketika dia juga menjadi tim suksesnya Jokowi JK, dia juga diminta. Ketika menjadi Menteri Pendidikan juga dia diminta. Dan kemudian juga saat ini ada 3 partai yang menginginkan Anies untuk menjadi calon presiden dan itu dipenuhinya, ya, yaitu dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah, jadi kita melihat bahwa Anies ini adalah bukan sosok yang mengejar-ngejar jabatan, tidak. Saya pernah tanya kepada Anies tentang hal tersebut karena ada mengatakan bahwa Anies itu adalah mengejar jabatan dan ambisius. Sederhana Anies membantahnya, yaitu bahwa satu, dia tidak pernah meminta jabatan, dan yang kedua bahwa kalau masyarakat atau kalau bangsa dan negeri ini tidak memanggil dia untuk melaksanakan tugas, maka Anies yang akan memanggilkan dirinya sendiri. Contohnya ada, yaitu ketika dia mendirikan Indonesia Mengajar, ya, itu dengan luar biasa itu di situ, mengirimkan putra-putra terbaik Indonesia yang masih muda untuk menjadi guru mengajar di seluruh pelosok tanah air. Nah di situ. Nah ini yang mau saya tambahkan bahwa kita Anies adalah seorang pemimpin yang sumbernya cukup bagus. Tadi lagu yang dibawakan tadi itu sangat luar biasa, ya. Bahwa potensi Indonesia dengan segala macam sumber daya yang hebat itu akan menjadi terbengkalai. Tadi saya bisikan juga, 2024 kalau bukan terjadi arah pergantian kepemimpinan di Indonesia, kita tidak bisa bayangkan Indonesia akan menjadi negeri seperti apa pada setelah 2024. Kita cukuplah ya, enough is enough dengan keadaan ini. Saya punya keyakinan kalau Anies menjadi presiden, maka kesempatan pendidikan dan juga adalah demokrasi kita juga akan tumbuh dan tidak akan ada orang berbeda pendapat mengkritik Anies langsung diproses hukum, dikriminalisasi, tidak ada. Dan ini mengingatkan kita masa kejayaan Indonesia 2014 bersama Pak SBY yang tidak ada satu penangkapan apapun, walaupun hinaan itu dilakukan kepada SBY sekasar apapun. Nah kita berharap, nah momentum ini insya Allah akan ada pada Anies Baswedan 2024 nanti. Dengan perjuangan kita bersama, doa dari Pak Sambo, doa dari Pak
Muksin Alatas, dan kemudian juga doa dari kita semua, dari bangsa Ganda dan semua kita lah di sini ya. Dan demikian aja dari saya. Terima kasih.